Kemudian Nabi juga mengatakan wattaqun nisa. Berhati-hatilah kamu terhadap cobaan yang berkaitan dengan perempuan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, jatuhnya martabat manusia dari kemuliaan ke lembah kehinaan itu dikarenakan dua hal saja. Yang pertama, dikarenakan persoalan perut. Yang kedua, dikarenakan persoalan satu jengkal di bawah perut. Hanya karena dua hal itulah manusia sering kehilangan kemuliaan, jatuh ke lembah kehinaan. Karena persoalan perut dan persoalan satu jengkal di bawah perut. Nenek moyang manusia yang namanya Adam alaihissalam itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga itu dikarenakan persoalan perut. Allah melarang Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah khuldi, tapi beliau tetap memakan buah khuldi. Itu persoalan perut. Banyak orang menjadi tidak jujur karena ingin mengenyangkan syahwat perutnya. Adam alaihissalam tidak mampu menghadapi godaan iblis karena syahwat perutnya. Dan karena satu jengkal di bawah perut. Pada waktu iblis menggoda Adam alaihissalam, Adam masih tahan. Tapi pada saat iblis menggoda Hawa, Hawa lemah, tidak tahan dengan godaan iblis, lalu dia ikut merayu Adam untuk makan buah khuldi. Akhirnya Adam menyerah dan makan buah khuldi. Makanya Nabi mengatakan wattaqun nisa. Berhati-hatilah kamu terhadap cobaan perempuan. Ya. Biasanya kalau suaminya punya jabatan tertentu, orang ingin berurusan dengan suaminya nggak mempan, ini masuk melalui istrinya. Istrinya membisikkan kepada suaminya, suaminya luluh. Akhirnya apa? Kemuliaan suaminya jatuh ke lembah kehinaan. Ini yang dimaksud oleh Rasul, wattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kamu terhadap dunia karena mataul ghurur, penuh dengan tipu daya. Berhati-hatilah kamu dengan cobaan perempuan. Karena keluarnya Adam dari surga itu ada andil Hawa di dalamnya yang membuat Adam menjadi lemah prinsipnya. Fa inna awwala fitnati Bani Israel. Kemudian Nabi mengatakan, maka sesungguhnya awal mula cobaan kepada Bani Israel kanat fin nisa'i, berkaitan dengan cobaan perempuan. Jadi kita harus hati-hati dengan perangkap dunia yang membuat seseorang itu kehilangan kemuliaannya hanya karena dua hal. Persoalan perut satu dan persoalan satu jengkal di bawah perut yang satunya lagi. Maka harus hati-hati. Di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh-sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, "wa hamalnahum fil barri wal bahri," dan kami
telah mengangkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Wa fadalnahum, dan kami telah melebihkan mereka ala kasirim mimman khalaqna tafdila, di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna. Jadi kita manusia ini makhluk yang sudah diberikan kelebihan yang sempurna oleh Allah. Kita ini sudah diciptakan dengan penciptaan yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan Allah sudah memuliakan anak keturunan Adam sehingga manusia bisa membuat kapal, dia bisa berlayar di lautan. Manusia dengan akalnya bisa membuat kendaraan sehingga dia bisa berjalan di daratan. Manusia dengan akalnya bisa membuat pesawat terbang sehingga dia bisa berjalan di atas udara. Itu semua adalah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia sebagai anak keturunan Adam. Oleh karenanya, banyaknya kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kemudian kemuliaan itu akhirnya jatuh kepada lembah kehinaan karena tidak mampu berhadapan dengan mata'ul ghurur, tipu daya dunia. Sehingga kita harus hati-hati dalam menata dan mengelola kehidupan ini. Kemudian kita juga harus memahami bahwa di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-72 Allah mengingatkan kepada kita, wa man kana fi hazihi a'ma, dan siapapun yang mata hatinya buta di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia dalam kehidupan akhiratnya juga akan buta. Wa adallu sabila, dan dia akan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi kalau kita gagal di dunia ini, otomatis gagal dalam kehidupan akhirat. Kalau buta mata hati kita hidup di dunia ini, maka mata hati kita di akhirat juga buta. Jadi kegagalan hidup di dunia ini akan berkelanjutan kepada kegagalan hidup di akhirat. Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan mempersiapkan amal soleh dan menjaga stabilitas iman. Jadi kalau waktu hidupnya di dunia imannya rusak, amal solehnya tidak ada, maka di dalam kehidupan di alam akhirat dia akan mengalami berbagai macam kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan. Kalau di dunia ini mata hatinya buta, maka dalam kehidupan di akhirat dia juga akan buta. Lalu di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 14 Allah menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Jadi Allah menciptakan keindahan dalam pandangan mata manusia sehingga manusia itu selalu cinta terhadap apa yang dia inginkan.
Apa saja yang diinginkan oleh manusia? Di urutan yang pertama, minan nisa. Yang disukai oleh manusia itu adalah pasangannya. Kalau laki-laki pasti menyukai perempuan, kalau perempuan pasti menyukai laki-laki. Itu menjadi indah dalam pandangan mata manusia. Siapapun manusianya, kalau normal, jika dia perempuan pasti menyukai laki-laki, kalau dia laki-laki pasti menyukai perempuan. Yang kedua yang disukai manusia, wal banin, anak-anak. Nggak ada orang yang nggak suka dengan anak-anak. Semua orang suka dengan anak-anak. Tapi perlu dipahami, pasangan hidup dan anak-anak itu semua bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan dalam kehidupan kita. Jadi, pasangan hidup dan anak-anak itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi cobaan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati mensikapi pasangan hidup, hati-hati mensikapi anak-anak. Kalau salah kita mensikapi pasangan hidup kita, salah mensikapi anak-anak kita, maka itu akan menjadi cobaan yang berat dalam hidup kita. Kemudian apalagi yang disukai dan diinginkan manusia? Wal qanatiril mukantarah, yaitu harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan tumpukan harta. Kalau manusia itu normal, pasti dia suka dengan tumpukan harta. Tumpukan harta seperti apa yang disukai oleh manusia? Yang pertama, minaz zahab, terdiri dari emas. Nggak ada orang yang nggak suka emas. Terus apalagi wal fiddah, perak. Tidak ada orang yang tidak suka perhiasan perak. Terus apalagi wal khailil musawwamah. Al khail itu adalah kuda. Al musawwamah adalah pilihan. Kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang nggak kuda lagi lah, mobil-mobil mewah. Kan banyak orang mengkoleksi mobil-mobil mewah. Yang dia bisa naik satu mobil, tapi yang dia koleksi 100. Itulah keinginan manusia. Yang dia butuhkan untuk dia pergi dengan satu mobil sudah cukup, tapi dia mengkoleksi sampai 100. Sama dengan kita cari duit banyak-banyak. Kebutuhan makan kita berapa? Maksimal 2 piring. Orang miskin makannya 2 piring, orang kaya raya pun makannya 2 piring. Lalu untuk apa ditumpuk-tumpuk banyak-banyak itu? Yang nanti akan menjadi beban pertanggungjawaban akhirat yang belum tentu kita kuat mempertanggungjawabkannya. Tapi itulah manusia. Dia suka al-khail al-musawwamah, kuda-kuda pilihan. Dia suka mobil-mobil mewah. Terus apalagi yang disukai? Wal an'am, hewan ternak yang banyak. Jadi kalau kita ternak ya 5 ekor udah cukup lah, 10 ekor cukup. Tapi ada orang kalau nggak 1000 ekor nggak pas. Akhirnya waktunya untuk ibadah tidak ada,
karena sibuk ngurusi ribuan ekor hewan ternaknya. Tapi itulah manusia. Terus apalagi yang disukai oleh manusia? Wal haras. Haras itu sawah ladang. Kalau ditanya sawah ladangmu berapa luasnya? Alah baru 10.000 hektar. Rencana mau cari 10.000 hektar lagi. 10.000 hektar baru. Kepingin ada 10.000 hektar lagi. Jadi salah satu yang disukai manusia itu adalah al-haras, sawah ladang yang lebar, yang luas. Sehingga habislah waktunya untuk mengurusi sawah ladang yang luas itu. Kemudian waktu untuk ibadah pun tidak ada. Tapi itulah manusia. Memang sudah begitulah cobaan yang Allah akan berikan kepada mereka untuk diketahui siapa yang paling bagus amalnya di antara mereka dengan cobaan-cobaan itu semua. Sehingga di dalam ayat ini Allah berfirman, zalika mataul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya itu ada tempat kembali yang lebih baik. Jadi dunia ini memang indah. Dunia ini memang menyenangkan. Tapi dunia ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini tempat kita merantau. Jadi jangan sampai kita terperangkap oleh berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia itu. Jangan sampai kita terperdaya oleh berbagai macam keindahan dunia itu. Karena apa? Karena ada tempat kembali bagi kita yang jauh lebih baik dari dunia ini, yaitu surga nanti dalam kehidupan di alam akhirat. Ini kan seperti kita pergi keluar kota. Kita pergi keluar kota itu kan sementara saja. Karena ada satu urusan. Setelah itu kita akan kembali ke kampung halaman kita. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Seperti kita pergi keluar kota, ada satu urusan. Nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai kita nyangkut kesasar sehingga nggak tahu jalan pulang. Yang seharusnya kampung halamannya surga nyasar ke neraka. Sehingga kita harus berhati-hati. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi tujuan Allah itu ingin menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Seiring dengan bertambahnya usia kita, ini hendaknya kita menyadari
bahwa genggaman tangan kita terhadap dunia ini sudah semakin melemah. Dengan kondisi yang seperti itu, fokus kita kepada kehidupan akhirat ini harus lebih kuat daripada genggaman kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau tidak, nanti kita salah mensikapi jalan hidup di dunia ini, akhirnya nanti kesasar. Kesasar, kita nggak bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang Islam, selaku orang yang beriman, kita harus terus mempelajari agama, hidup di bawah bimbingan agama. Dengan demikian, kita akan senantiasa dalam keadaan hidup yang terkontrol, hidup yang hanya kita tujukan untuk beribadah kepada Allah, karena dengan itulah kita akan bisa kembali dengan selamat ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapatlah kiranya menjadi sesuatu yang bisa kita pedomani bersama, sehingga kita sama-sama selamat di dunia ini dan juga insya Allah akan selamat dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.